Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Fatimah Zahro dari kelas Ilmu Tasawuf semester 3A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang isi kitab Ihya Ulumuddin juz kelima halaman 600 tentang mengendalikan marah. Tapi sebelum saya menjelaskan isi tentang kitab Ihya Ulumuddin tentang mengendalikan marah, saya ingin menjelaskan apa sih kitab Ihya Ulumuddin itu. Kitab Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya ini merupakan kitab yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam mensucikan jiwa atau yang biasa kita sebut dengan tazkiyatun nafs, yang membahas perihal penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal oleh Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang mengendalikan marah, itu juga dijelaskan tentang dampak atau akibat orang marah. Salah satu dari jejak marah yang tampak dari luar tubuh kita. Yang pertama, berubahnya warna wajah, warna kulit. Yang kedua, banyaknya gemetaran di dalam anggota badan. Yang ketiga, keluarnya tindakan-tindakan dari keteraturan atau tindakannya ngawur atau tidak jelas. Yang keempat, kacaunya gerakan dan pembicaranya sehingga tampak buih pada mulut bagian bawah. Yang kelima, mata bagian yang berwarna hitam itu menjadi berubah warna menjadi berwarna merah. Yang keenam, bergerak-geraknya hidung. Nah, ini juga dijelaskan. Dan buruknya jiwa orang marah atau terjadi perubahan dalam bentuk luarnya atau batin atau jiwanya orang marah itu lebih besar dari buruknya zahir itu. Jadi, ketika orang marah, jiwanya atau batinnya itu lebih buruk daripada bentuk luar atau yang kelihatan di kaca atau cermin. Jiwa tidak dapat ditandai dari tubuh yang dilihat, karena sesungguhnya tubuh luar adalah tanda dari tubuh yang di dalam, atau tanda dari yang ada di batin manusia. Sungguhnya manusia pada dasarnya sulit menyembunyikan isi hatinya, karena pada pastinya akan tampak atau terlihat. Contohnya ketika kita lagi marah, tapi kita ingin menyembunyikan marah kita itu kepada orang lain. Nah, secara tidak sadar, orang lain itu akan mengetahui ketika kita itu sedang marah. Ya, seperti tadi yang dijelaskan, berubahnya warna wajah atau warna kulit kita, atau mata bagian yang berwarna hitam itu berubah warna menjadi warna merah, atau bergerak-geraknya hidung. Jadi walaupun kita menyembunyikan marah kita kepada orang lain, tapi orang lain itu akan tetap tahu jika kita sedang marah gitu. Dan ada quotes dari saya, orang baik akan menimbulkan rasa nyaman di sekitarnya, tetapi jika kita merasakan resah atau tidak enak, berarti ada sesuatu yang salah dengan orang tersebut. Contohnya, ketika kita lagi di samping orang, nah tapi keadaan kita itu marah, nah orang lain tersebut merasa tidak nyaman pada kita gitu, karena kita itu sedang marah. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak lagi marah, orang yang di samping kita itu akan merasa lebih nyaman, lebih enjoy gitu. Jadi tetap kelihatan walaupun kita telah menyembunyikan dari orang lain. Selanjutnya, adapun dampak atau jejak marah di dalam mulut atau lidah. Maka keluarnya kata-kata dari mulut atau lidah itu buruk atau tidak dapat terkontrol, tetapi dapat dilihat dari orang yang mengatakan dan dibarengi dengan susunan yang kata atau kalimatnya akan kacau balau. Contohnya ketika kita marah, tetapi ada seseorang yang merekam marahnya, dan kita dengarkan saat sudah reda atau tidak lagi marah, maka kita akan malu. Nah, ya betul, contohnya ketika kita lagi marah, tetapi marahnya kita ini direkam oleh orang lain, dan kita mendengarkan saat kita sudah tidak lagi marah atau sudah reda marahnya, maka kita akan merasa malu sendiri gitu mendengar suara kita yang tidak terkontrol atau yang sedang marah.
Jadi ketika orang lagi marah, sebaiknya kita coba rekam gitu. Rekam suara orang yang lagi marah. Siapa tahu orang yang lagi marah itu langsung terkontrol, langsung reda marahnya, langsung tidak jadi marah. Karena mendengar rekaman suaranya ia sendiri gitu. Suara dia yang sedang marah. Nah, selanjutnya juga dijelaskan jejak marah terhadap anggota tubuh. Contohnya, yang pertama, maka ia akan memukul, menyerang seseorang, merobek-robek sesuatu atau baju, membunuh makhluk hidup. Yang kelima, dapat melukai seseorang ketika orang yang marah mempunyai power atau kekuasaan tanpa peduli siapapun. Jadi, ketika kita marah, banyak banget di antara kita itu bakal memukul orang lain, menyerang seseorang atau merobek-robek baju orang yang kita marahi tersebut. Secara tidak sadar kita akan melakukan semua itu. Menurut Imam Al-Ghazali, bisa kita pahami ketika kita memahami karakter masyarakat Arab, karena temperaturnya itu berbeda atau marahnya lebih cepat. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali ini dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan ketika kita memahami karakter orang Arab. Nah, orang Arab ini berbeda dari orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Arab ini lebih cepat marah gitu. Marahnya itu lebih cepat dibanding orang Indonesia. Selanjutnya, Nabi juga diutus untuk mengukur masyarakat Arab yang karakternya adalah mudah marah. Maka jika lari dari orang yang marah atau orang yang dimarahi itu lari atau hilang kepada orang yang marah, contohnya orang marah tetapi orang yang dimarahinya itu tidak hadir atau objek yang dimarahinya itu tidak ada dan tidak mampu untuk melampaui kemarahannya, akan kembali marahnya itu kepada dirinya sendiri dan akan bisa menyakiti dirinya sendiri. Jadi contohnya ketika kita sedang marah tetapi yang kita marahin itu tidak ada, maka kita akan menyakiti diri kita sendiri gitu. Seperti kita akan memukul-mukuli diri kita sendiri, kita akan merobek-robek baju kita sendiri, karena kita melampaui pada diri kita sendiri gitu. Jadi itu juga tidak baik, menyakiti diri kita sendiri. Tetapi jika orang yang dimarahinya itu ada atau hadir, ia akan menyubek-nyubek bajunya itu. Nah, benar yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika orang yang dimarahinya itu ada atau hadir, ia akan memukul, menyerang, atau merobek-robek baju yang dimarahinya itu gitu. Tetapi ketika orang itu tidak hadir, selain dia menyakiti dirinya sendiri, dia juga bakal memukul benda-benda seperti memukul pintu atau memecahkan piring. Ataupun di sini dijelaskan memukul hewan yang jadi korban. Nah, jadi ketika orang yang kita marahinya itu tidak ada atau tidak hadir, maka orang yang marah tersebut itu dapat selain menyakiti dirinya sendiri, itu dapat menyakiti hewan yang tidak bersalah. Dia bakal membunuh hewan tersebut. Contohnya seperti ya memukul kucing atau membunuh kucing yang ada hadir di hadapan orang tersebut yang lagi marah gitu. Padahal kucing tersebut tidak salah, tetapi karena kita dalam keadaan marah, kita akan memukul padahal kucing tersebut tidak salah gitu. Atau selain itu kita akan memecahkan piring, memecahkan sesuatu, atau memukul-mukul meja yang meja itu tidak salah gitu kan. Selanjutnya, orang yang marah itu tindakannya itu bisa seperti atau menjadi hewan. Jadi kemanusiaannya itu hilang sampai ia lebih buruk dari hewan. Nah, kayak tadi yang sudah dijelaskan oleh saya, ketika orang itu marah, itu manusia itu lebih buruk dari hewan. Kenapa? Karena kucing atau hewan yang tidak salah, meja yang tidak salah, piring yang tidak salah, itu kita menghancurinya atau
menyakiti hewan tersebut, padahal tidak salah, hewan tersebut itu tidak salah gitu. Padahal kita itu marahnya sama orang lain, tapi kenapa hewan atau benda-benda tersebut yang tidak salah menjadi seakan-akan mereka yang salah gitu, mereka yang kita marahi. Selanjutnya, adapun jejak marah di dalam kalbu atau hati terhadap orang yang dimarahinya. Nah, ini tuh berupa dengki, terus hasad atau hasut, ingin berbuat buruk kepada orang lain, gembira terhadap orang yang sengsara atau celaka. Selanjutnya ada membongkar rahasia orang yang dimarahinya itu. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir itu menghina orang yang dimarahinya berupa ucapan yang buruk. Nah, jadi ketika kita sedang marah, di dalam kalbu atau di dalam hati kita itu ada rasa dengki atau ada rasa ingin berbuat buruk kepada orang lain. Terus lalu ada rasa gembira terhadap orang lain yang terkena musibah. Contohnya ketika dia jatuh gitu. Ketika kita sedang marah, keadaan marah, melihat orang lain itu jatuh. Nah, lalu kita akan mentertawakan orang tersebut, padahal orang tersebut yang jatuh itu bukan kita yang marahi, bukan orang yang kita marahi, tetapi kita tetap saja tertawa terhadap orang yang terkena musibah itu, atau membongkar rahasia orang yang dimarahinya itu. Seperti ketika kita sedang marah tetapi orang yang kita marahinya itu tidak hadir atau tidak ada di dekat kita, maka kita seakan-akan kita itu membongkar rahasia apa yang telah teman dekat kita rahasiakan oleh kita gitu. Atau menghina orang yang dimarahinya berupa ucapan yang buruk. Nah, ini juga tuh sering terjadi oleh orang yang sedang marah. Ketika kita sedang marah, kita itu akan menghina berupa ucapan yang buruk oleh orang yang kita marahinya itu. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.